Video kali ini kelompok saya akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Pengertian filsafat dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada informal. Informal ialah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua ada formal. Formal adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Yang ketiga, ada komprehensif. Komprehensif adalah usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Yang keempat adalah linguistik. Linguistik adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan arti kata dan konsep. Yang terakhir adalah aktual fundamental. Aktual fundamental adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat, yaitu dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi pidatonya dengan judul filosofis Kronoslat daripada Indonesia Merdeka. Alasan kedua adalah Pancasila sebagai Weltanschauung atau pandangan hidup yang bersifat praktis, yang berarti nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Bukti Pancasila sebagai sistem filsafat adalah yang pertama itu Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya saling melengkapi dan tidak bertentangan, serta mempunyai kedudukan dan fungsi tersendiri. Yang kedua, Pancasila merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Yang ketiga, Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah Pancasila bermula dari hasil pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh pendiri negara dan dibuktikan kebenarannya melalui diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan oleh PPKI. Mengapa manusia memerlukan sistem filsafat? Pertama, saat ini manusia dalam kondisi yang serba mudah dan nyaman. Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan, mereka merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna dan arah kehidupan mereka, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan yang serius. Yang kedua, filsafat dengan dipadukan dengan ilmu-ilmu lain dapat digunakan untuk mengarahkan aspirasi dan tujuan manusia. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat terdiri dari 4. Yang pertama, menjadi pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik. Yang kedua, menjadi bidang operasional dalam bidang-bidang bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, menjadi kerangka evaluasi kegiatan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta memberikan solusi permasalahan nasional. Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat terdiri dari 4. Pancasila sebagai genevitus objekvitus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan Pancasila sebagai genevitus subjekvitus, artinya nilai-nilai dalam Pancasila digunakan untuk mengkritisi atau memfilter berbagai aliran filsafat yang berkembang. Landasan ontologis adalah sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan rasion d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Landasan epitermologis. Landasan epitermologis adalah nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman-pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Landasan aksiologis. Aksiologis merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai Pancasila. Sumber Pancasila terdiri dari 3. Yang pertama, sumber historis. Yang kedua, sumber sosiologis. Yang ketiga, sumber politis. Esensi dari urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat.
Sila pertama, Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap warga negara harus memiliki kesadaran akan eksistensi Tuhan. Sila kedua, setiap warga negara harus memiliki kesadaran sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kedudukan yang sama. Sila ketiga, setiap warga negara harus memiliki kesadaran bahwa persatuan tidak hanya ditentukan oleh teritorial saja, melainkan ideologi atau seperangkat gagasan vital. Keputusan yang diambil melalui musyawarah dan mufakat tidak hanya keputusan mayoritas saja. Sila keempat, keputusan yang diambil melalui musyawarah dan mufakat tidak hanya keputusan mayoritas saja. Sila kelima, keadilan harus dirasakan oleh seluruh warga negara, bukan hanya golongan tertentu saja yang merasakan keadilan. Urgensi, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat sebagai landasan berpikir yang berasal dari budaya bangsa sehingga dapat digunakan untuk kemajuan bangsa. Ketiga, sebagai pijakan untuk menjawab tantangan-tantangan global. Dan yang terakhir itu, urgensi Pancasila adalah sebagai way of life dan way of thinking. Terima kasih.